أفلا يتدبرون القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baiklah para hadirin wal hadirat, para ikhwan dan akhwat, saya akan membacakan terjemah surah Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaramu yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Sedangkan ayat yang ke-13, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati pembina YPPI Jabat Apok, Om Jainal beserta keluarga beliau, semoga selalu senantiasa diberikan kesehatan lahir batin dan berada di dalam naungan rahmatnya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang sama-sama kita hormati pembimbing YPPI Jabat Apok, Om Irwan, yang semoga beliau beserta keluarga beliau senantiasa selalu diberi kesehatan lahir dan batin, diberi kekuatan lahir dan batin, dan selalu berada di dalam naungan rahmatnya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Juga kepada para asisten pembimbing baik Mas Inok maupun Bang Kelly, yang semoga beliau-beliau senantiasa berada di dalam naungan rahmatnya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dan Dewan Asatidz, Dewan Ustadz yang tadi telah membacakan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, yaitu Ustadz Yayan dari Bogor, dan juga Ustadz Bambang dari kawan dari tadi apa dari mana? Dari Tegal. Ya, Ustadz Yayan dari Bogor, ini dari Tegal, dan juga Ustadz Juarsa, Ustadz Absori, yang semoga bisa hadir di sini. Terkhusus kepada koordinator Ustadz Kang Aris dari Manggarai, ya, dan para Ustadz yang lainnya yang mohon maaf namanya tidak saya sebutkan satu persatu, dan juga segenap para pengurus YPPI Jabat Apok, baik Kang Bani, Om Hendra, Mas Yono selaku bendahara majelis, maupun Kang Fahmi, Aa Mul, dan semua yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, dan para hadirin wal hadirat, segenap para ikhwan akhwat yang sami hadir di sini,
dan juga para penonton di studio maupun pemirsa di rumah dimanapun Anda berada. Semoga kita semua selalu berada di dalam naungan rahmatnya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadi dibacakan oleh Ustadzul Mahbub, Ustadz Yayan, surat Al-Hujurat, yang artinya kamar-kamar, ayat 12 dan 13. Secara umum ayat 12 itu mengingatkan kita akan bahayanya prasangka, buruk sangka, suuzon kepada sesama ikhwan ataupun kepada orang beriman. Inna ba'da zanni itsmun, bahwasanya sebagian prasangka itu adalah dosa. Larangan untuk saling menggunjing antara saudara semuslim, dan juga mengingatkan kepada kita semua untuk senantiasa kita sebagai satu kesatuan, karena al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'du. Seorang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain diumpamakan seperti bangunan yang bagian satu dan bagian yang lainnya saling menguatkan satu sama lain. Bahkan diumpamakan juga seperti anggota tubuh yang satu sama lain saling bersinergi, saling membutuhkan dan saling memberi manfaat satu sama lain. Ya, inilah ikhwan. Inilah persaudaraan kita dalam keimanan. Ya, memang beda-beda dari struktur organisasi, memang beda-beda. Ada yang masuk di organisasi strukturnya, maksudnya ada yang tidak. Ya, seperti anggota tubuh, masing-masing memiliki fungsi, memiliki tugas masing-masing. Contoh gampang, seperti kedua tangan. Ya, kedua tangan. Tangan kanan dan tangan kiri memiliki fungsi atau tugasnya masing-masing. Walaupun sama-sama tangan, jarinya sama-sama 5. Tangan kanan digunakan umumnya untuk perkara yang baik-baik, betul? Halo? Ngobrol sama Ustaz Yayan aja lah. Kalau mau ngambil gaji pakai tangan apa? Kanan. Ya, mau memberi tangan kanan, mau makan tangan, mau ngopi tangan, mau ngudut tangan, semuanya yang baik-baik itu kita pakai tangan kanan. Sedangkan tangan kiri ini bagian bidang kebersihan, ya, buat istinja dan lain sebagainya. Tapi kan kedua tangan ini saling bersinergi. Kata si kanan apa? Udah kiri, walaupun tugas kamu di bidang kebersihan, tapi jangan khawatir, ketika saya yang menerima uang, saya akan belikan jam. Yang jam itu nanti yang pakai adalah tangan kiri. Ada yang pakai jam di sini? Makanya kanan apa kiri? Mas Nur pakai jam. Oh. Cincin kanan. Ya, yang ibu-ibu ada yang pakai cincin nggak? Tangan kanan apa tangan kiri? Tuh, Mas Inok pakai cincin tangan. Artinya saling bersinergi. Ya, nggak saling iri, nggak saling zon tadi, berprasangka buruk satu sama lain. Ya udahlah, kita di sini satu tujuan mengharap ridhonya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala.
masalah pengurus, masalah ustadz, masalah apalah struktur organisasi itu hanya catatan dan lain sebagainya ya secara umum. Cuma kita ikhwan ini satu kesatuan, satu tujuan, yaitu mengharap ridhonya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zon itu artinya prasangka. Kalau dalam bahasa Arab ada juga syak. Syak itu artinya ragu. Secara umum ada yang mengartikan sama zon syak, cuma ada yang membedakan. Kalau zon itu menemukan kemungkinan yang lebih di antara dua kemungkinan, itu zon. Kalau syak itu tidak ada kemungkinan yang lebih di antara dua kemungkinan. Jadi sama nih, ragu misalnya, ini malam berangkat apa kagak ya? Cuaca ngedukung banget ini, enak buat ya udah hawanya begini, mata sepet, mana siang habis makan daging kambing, Lebaran hari Jumat makan kambing, siang Jumat, malamnya ngaji lagi. Besoknya Sabtu makan daging lagi, malamnya ngaji lagi. Nah, terus naiknya kapan? Naiknya kapan? Ya naik kemana lah? Lagi dikunci. Kamu lagi dikunci. Ya itu zon. Ya bedanya zon sama syak, keraguan. Tapi alhamdulillah kalau kata bapak mah, Bapak Paguron, Bapak Kiai Haji Raden Yoyo Sunario almarhum, kita datang ke sini, ini yang membawa adalah iman, ya kan begitu ya? Percaya nggak kalau Bapak ngomong begitu saya nyampein, percaya nggak? Percaya dari mana, kan saya nggak pernah ketemu Bapak. Ya itulah ada yang namanya sanad. Saya nggak ketemu Bapak Pak Guron, tapi saya ketemu Om Ir. Yang Om Ir ketemu sama beliau, apa yang beliau sampaikan disampaikan lagi sama Om Ir. Itu namanya sanad, nyambung terus. Ya insya Allah sampai ke guru sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang membawa adalah iman. Itu zon, prasangka. Kalau lagunya tuh hilangkan sakwa sangka atau cemburu. Amul katanya kalau saya nyanyi mau nerusin. Itu lagu tahun berapa tuh, Pak? Tahun samar-samar nggak tahu. Tahun samar-samar. Ya, pokoknya ayat itu apa ya? Ya mengingatkan, bahkan teguran keras lah bahasanya buat kita yang memiliki prasangka sesama ikhwan, ya menggunjing atau dan lain sebagainya. Bahkan dikatakan di ayat itu, apakah kamu mau makan bangkai saudaramu sendiri? Apakah kamu tidak merasa jijik? Gitu ya. Ayat selanjutnya, ayat ke-13 itu menjelaskan tentang bahwa Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Min qabaila awali ta'arafu, untuk saling mengenal. Adanya suku bangsa yang berbeda-beda, dia itu dijelaskan agar kita li ta'arafu, agar saling kenal, mengenal satu sama lain. Arafah artinya mengenal. Lebih dalam lagi, arafah diartikan sebagai ruang pengenalan terhadap diri sendiri.
Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Ya, gimana ya tadi? Inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, dengan saling mengenal, kumpul satu sama lain sehingga bisa saling melengkapi satu sama lain, bisa mengisi ruang pengenalan khususnya terhadap diri sendiri, diri pribadi. Sering kita bahas, sering kita dengar, siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah, ya lita'arafu. Di situ juga dijelaskan nggak ada martabat, kedudukan, pangkat, jabatan, baik ekonomi dan lain sebagainya yang mulia di sisi Allah adalah mereka yang paling bertakwa. Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi patokannya itu takwa, menjaga. Nah, dari dua ayat ini kalau kita mau melebar sedikit dari beberapa keterangan, itu ada hadis qudsi yang berkaitan dengan kata zon. Ya, zon. Allah berfirman di dalam hadis qudsi, ana inda zanni abdi bi wa ana ma'u idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dira'an wa in taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu ilayhi ba'an wa in atani yamshi ataituhu harwalah. Kata Gusti Allah pada dalam hadis qudsi, aku bagaimana dengan prasangka hambaku. Dengan dasar ini kita harus wajib selalu husnuzon, berbaik sangka akan takdir, ketetapan, ketentuan Gusti Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Berbaik sangka. Kenapa? Karena lemahnya kita, khilafnya kita, lalainya kita, mungkin menghadapi suatu permasalahan ataupun kejadian, sehingga sering juga kita suuzon, berburuk sangka kepada Gusti Allah. Ya, Om Ir udah menjelaskan pada malam Jumat. Ya, kalau nggak malam Jumat, malam Sabtu, malam Jumat, malam Sabtu lah. Ya, ketika ada buah aslinya misalnya pisang. Di buah pisang itu selama dia jadi pisang harganya tidak lebih mahal dari selai. Ya, ketika pisang itu ada kayak warna yang berubah warna hitam, agak matang atau gimana, ya kan? Itu selama dia berbentuk pisang harganya ya normal seperti harga pisang. Cuma setelah diolah, diproses, itu pisang berubah menjadi selai, maka akan memiliki harga yang lebih mahal. Itu menyikapi kita menyikapi dalam permasalahan hidup, kejadian hidup atau ketetapan Gusti Allah dengan berbaik sangkanya seperti itu. Kita mendapat ujian, permasalahan atau apapun, jangan suuzon kepada Gusti Allah, tapi berbaik sangkalah bahwa ini adalah proses kita dari Gusti Allah untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih mahal, lebih berharga dalam pandangan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kan salah satu sudut pandang yang harus kita
perhatikan dalam berbaik sangka kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya kadang kan kita kok saya begini, kenapa saya begini? Ya kan? Saya kayak ini, wah, pokoknya macam-macam lah. Ya, masing-masing lah. Introspeksi. Pernahkah kita berburuk sangka kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala? Mana pertolongan Gusti Allah ya. Dan lain sebagainya. Nah, itu makanya kita malam Jumat, malam Sabtu kita mengkaji diri untuk bisa menyikapi segala persoalan hidup, permasalahan hidup, kejadian-kejadian yang terjadi, sehingga tidak keluar kita dari pagar-pagar keimanan, yaitu dengan berburuk sangka kepada ketetapan, ketentuan dan takdirnya Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ketika kita terjerumus dalam suatu kemaksiatan, yaitu kalau kita mau ngambil hikmahnya, dengan itu kita bisa bertaubat. Ya, jalan untuk kita bisa lebih bertaubat dan lain sebagainya. Wa ana mau idza dzakarani, dan aku bersamanya, kata Gusti Allah. Bersama siapa? Amba. Idza dzakarni, apabila ia mengingatku, apabila ia berzikir kepadaku. Ketika kita mengingat Allah, berzikir kepada Allah, kata Gusti Allah apa? Ana ma'ahu, aku bersamanya. Artinya apa? Rahmatnya Gusti Allah, keagungan Gusti Allah menyertai mereka yang senantiasa eling kepada Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Ketika hambaku mengingatku di dalam kesendiriannya, maka aku pun akan mengingatnya di dalam zatku. Apabila hambaku mengingatku di tempat yang ramai, ya kita munajat bareng-bareng, itu kan sama-sama ingat eling kepada Gusti Allah, maka aku pun akan mengingatnya, menyebutnya di tempat yang lebih ramai, yaitu bersama para malaikatil muqarrabin. Lah ini keterangan yang selanjutnya dari hadis qudsi ini nggak bisa kita artikan secara letterlock. Harus ada penjelasan, takwil dan lain sebagainya. Ya karena maknanya gini. Wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an. Jika hambaku mendekat kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Satu hasta itu dari ujung jari sampai ke siku, itu satu hasta. Jadi kalau hamba mendekat kepada Allah sejengkal, Gusti Allah mendekat kepada hamba tersebut lebih dekat lagi, yaitu satu hasta. Dan jika hambaku mendekat kepadaku satu hasta, taqarrabtu ilaihi ba'an, aku akan lebih dekat kepadanya selangkah. Jadi lebih dekat lagi. Nah ini yang lebih ekstrim lagi. Jika hambaku mendekat kepadaku dengan berjalan, maka aku akan mendekat kepadanya dengan berlari. Tuh. Ya Gusti Allah yang nggak mungkin lari lah. Ya, laisa kamitslihi syai', Allah tidak serupa dan tidak boleh diserupakan dengan sesuatu apapun. Nah, salah satu makna pengertian daripada hadis qudsi tersebut, ketika seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah, maka rahmatnya Gusti Allah, ampunannya Gusti Allah itu lebih dekat kepada hamba tersebut. Nah, kurang lebih cara memahaminya seperti itu. Ya, ya termasuk kurban. Kurban juga artinya sama. Taqarraba, qaruba artinya dekat. Qarubaya kerubu kurbanan artinya dekat. Kalau kurban kemarin mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menyembelih hewan tertentu pada waktu tertentu. Itu pengertian kurban. Memang secara syariat yang disembelih adalah
hewan yang tertentu, kambing dan lain sebagainya, ya semampunya. Yang mampu 1 ekor, ya kurban 1 ekor. Yang mau belajar patungan ya patungan, yang nggak bisa patungan ya motong kambingnya, ya motong doang. Patungan kagak, kurban kagak, motong doang. Ya, atau juga ya hadir aja. Iya, kayak ini, hadir aja, diniatkan mudah-mudahan tahun besok saya bisa kurban, kan gitu ya. Lah kalau secara tersirat itu kan tersirat, tersurat. Lah kalau secara tersirat, makna kurban adalah menyembelih pola pikir yang ada di dalam diri sehingga yang menang adalah wahyu ilahi atau ketentuan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya gini, ketika Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk menyembelih Kanjeng Nabi Ismail alaihissalam, itu pola pikir yang mana yang mau nerima? Kan nggak ada, ya kan? Nggak ada. Nalar yang bisa nerima tuh nggak ada. Anak sendiri yang ditunggu lama kelahirannya, setelah lahir kok disuruh disembelih. Itu nalar manapun nggak akan terima. Nah disitulah Kanjeng Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah, kekasihnya Gusti Allah, ya kalau dia dalam diri kita, disitulah peperangan antara nalar pikiran atau pola pikir dengan keimanan. Ya makanya perintahnya Gusti Allah, jangan otak-atik dengan pola pikir kita. Wudu, ya kan yang kentut yang bawah, kok yang diusap mukanya lah, itu contohnya. Ya kenapa kentut batal? Kan yang kentut yang bawah, kenapa wudu yang diusap mukanya? Nah, itu salah satu ngacak-ngacak apa namanya, make pola pikir, ya enggak, dan lain sebagainya. Itu salah satu hikmah kurban, ya karena pola pikir ini terus sampai kapanpun akan menyerang diri kita sendiri. Nah disitulah proses di mana keimanan memenangkan daripada pola pikir yang ada di dalam diri. Ya buktinya Gusti Allah menangkan dengan mengganti Kanjeng Nabi Ismail dengan apa? Kibas. Ya. Ya kalau dalam diri kita seperti itu, banyak pola pikir kita yang mungkin menentang, melawan daripada ajaran-ajaran yang telah kita terima ya dari agama kita, yaitu agama Islam. Makanya nggak usah banyak mikir. Iya, kalau sama ajaran nggak usah terlalu banyak mikir. Kita disuruh mikirnya apa? Di dalam penciptaan langit dan bumi, tujuannya apa? Untuk menambah keimanan kita. Tuh Gusti Allah menciptakan planet-planet tanpa tiang lah, kok bisa nggak berbenturan? Ada planet Jupiter yang gedenya 360 kali daripada bumi. Ya bumi ada 360 bumi, misalnya dijadiin satu, itu jadi satu planet, namanya planet Jupiter. Ya tapi Jupiter sekarang udah nggak keluar lagi ya Bang Aris ya. Ya Yamaha. Nah dari mikir-mikir begitu kan akhirnya timbul keagungan dalam diri kita untuk mengagungkan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya itu salah satu apa ya, makna hakikat yang bisa kita ambil dari ibadah yang kemarin ya, yaitu kurban. Nah itu dua ayat lita'arofu, ya mudah-mudahan dari Ustaz Yayan yang baca surat lita'arofu segera bertaruh. Dan selain yang baca juga yang dengerin lah, pokoknya ya wis lah, kanan kiri lah segera bertaruh
sehingga tanaku tajawuz akhirnya tanasul. Iya. Kembangannya amin juga mau lagi bagaimana? Oh iya, buat guru-guru ustadz-ustadz kita ini ya, mudah-mudahan segera ta'aruf ya. Nah, buat kita ya ta'arufnya itulah mengenal ruang pengenalan di dalam diri ya. Bahasa mengenal diri itu kayaknya apa ya, sekilas kayaknya ribet gitu ya. Mengenal diri, apa yang mau dikenal dari diri kita kan? Mengenal diri, iyalah seorang orang ya, iya misalnya Usman ya ini, apalagi yang mau dikenal dari Usman tuh apa kan gitu ya. Seolah-olah bahasa kenal diri tuh kayaknya apa sih gitu kan. Ya udah kenal lah Usman, orang diri saya sendiri, masa saya nggak kenal sama diri sendiri kan begitu ya. Cuma kan lebih dalamnya lagi, diantaranya dengan kenal diri berarti kita tahu bahwa kita ini banyak kelemahan, berarti butuh kekuatan dari Gusti Allah. Kenal diri, kenal tahu kalau kita ini hakikatnya bodoh, berarti kita sangat amat butuh kepada petunjuk dan ilmunya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenal diri berarti kita kenal dan tahu bahwa kita ini banyak dosa, banyak maksiat. Sadar diri, dengan begitu kita akan banyak mengharap ampunan dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu salah satu lah ya, salah satu makna dari kenal diri itu seperti apa sih ya, paling enggak itulah mengenal sifat-sifat kehambaan. Makanya yang sering juga pernah juga saya bahas, kenapa di Syarah Al-Hikam ya, saya siapa masih ingat nggak di Syarah Al-Hikam Syekh Ibnu Athaillah. Wani doang nih. Syekh Ibnu Athaillah Sakandari dalam Syarah Al-Hikam itu beliau menjelaskan maksiatun aurathatul lan waftiqaran khairun min taatin aurathat izan wastikbaron. Lah saya ketika membaca sekilas ini awal-awalnya bingung juga. Kenapa bingung? Karena maknanya maksiat yang dapat menumbuhkan kehinaan dan kefakiran itu lebih baik daripada ketaatan yang menumbuhkan bangga diri dan sombong terhadap diri atau amal. Jadi seolah-olah ya udahlah kita maksiat aja lah gitu kan, daripada taat. Resikonya gitu kan, resikonya malah menurunkan murkanya Gusti Allah, bahkan kemaksiatan lebih baik. Lah setelah saya cari pengertiannya, apa sih maknanya, pengertiannya dari kalimat tersebut. Nah ternyata Syekh Ibnu Athaillah Sakandari menjelaskan kenapa kok maksiat ini dibilang lebih baik, karena orang yang bermaksiat dia tetap memakai sifat-sifat kehambaan. Lah kenapa kok yang taat tadi justru dapat menurunkan murkanya Gusti Allah? Karena dia melepas pakaian kehambaan dan memakai pakaian Gusti Allah Subhanahu. Wah, ini bahasa ngeri lagi nih. Pakaian Gusti Allah, Gusti Allah pakai pakaian. Ya ini apa Om? Siloka Om. Salah satu pakaian Gusti Allah adalah kiber, sombong. Ya, satu-satunya yang berhak sombong Gusti Allah. Lah kita makhluk kok mau make sifat itu, ya akhirnya yang dapat adalah murka. Tuh, jadi setelah saya cari keterangannya, jadi bukan yang di garis bawah itu bukan maksiat sama taat. Ya, di balik itu yang di garis bawahi adalah sifat kehambaan. Selama kita
pakai pakaian kita sendiri, berarti Gusti Allah sedang menaungi kita dengan rahmatnya. Tapi ketika kita sudah melepas pakaian kita sendiri, berarti itu tanda ya Gusti Allah sedang apa? Murka. Tapi ya Om Bir juga menjelaskan lah, murka, adab dan lain sebagainya itu adalah bukti kasih sayang Allah Subhanahu. Inna rahmati taglibu ghadabi, sesungguhnya kasih sayangku mengalahkan kemurkaanku. Ya hakikatnya Gusti Allah mah berkasih sayang hakikatnya, cuma karena kita ya mungkin manusia banyak yang ngeyel. Kayak siapa? Kayak siapa? Masih kayak yang ngomong. Ya, dia sendiri yang memilih jalan murka, dia sendiri yang memilih jalan azab. Hakikatnya Gusti Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Ya. Udah gitu aja lah ngalor ngidulnya. Ya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang tahu nih tumben nih. Ada ungkapan saya yang harus dibenarkan, diklarifikasi. Silakan sebelum saya tutup dengan salam. Monggo para ikhwan, kalau ada yang salah dibenerin, kalau ada yang kurang tepat ditepatin, ya kalau ada yang lupa diingetin. Monggo para ikhwan mengomentari, bahkan para penonton di rumah juga silakan komen. Ada nggak ikhwan-ikhwan, mungkin ada ungkapan saya yang salah, kurang berkenan, langsung klarifikasi. Nggak ada ya? Nggak ada, berarti gerentesnya yang kurang. Perasaan ada yang mau nanya, ada yang mau ini, itu perasaan doang, berarti itu perasaan doang. Ya udah, kalau nggak ada, saya akhiri. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.